Bismillahirrahmanirrahim. Fil aqidatil islamiyah qabbiyus salam salamatan tahiyatan min indillah absaus salamu bainakum thumma salam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab fabayyana fihi al-halal wal haram wan nuri ilaihi fihi sya'sya wa takarrama wa an'am wa agna wa wada' wa rajaqa wa sawwara ibadihi fa abda tajallal jabal fadakdakal jabal min haibatihi wa takhatta. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Yang saya hormati dosen mata kuliah praktikum ibadah yakni Bapak Zainal Muttaqin serta teman-temanku yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni diantaranya nikmat iman, ihsan serta sehat walafiat sehingga saat ini. Wala nansa salatan wassalaman ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna minaz zulumati ilan nuri. Baik, pada kesempatan saat ini saya ingin memberikan sedikit ilmu yang saya miliki, yakni tentang puasa. Apa itu puasa? Puasa ialah menahan diri dari makan dan minum serta perbuatan hal-hal negatif lainnya yang bisa membatalkan puasa. Puasa itu dilakukan sejak mulainya terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Berpuasa atau saum juga merupakan salah satu ibadah utama yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam yang terdapat pada rukun Islam. Saum itu berarti mencegah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah dianjurkan kepada orang-orang sebelummu agar kamu menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Makna yang terkandung pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan bahwa ibadah puasa itu memang wajib hukumnya bagi orang-orang yang beriman dalam hari tertentu. Maksud dari dalam hari tertentu di sini ialah pada bulan suci Ramadan. Kemudian dijelaskan juga bahwa sebelum-sebelumnya ibadah puasa juga telah dilaksanakan. Bisa jadi sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Namun ada beberapa hal juga yang diperbolehkan kepada umat muslim dan muslimat atau orang-orang yang beriman untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, ketika sakit. Yang kedua, musafir atau sedang di dalam perjalanan yang jauh. Yang ketiga, lanjut usia. Yang keempat, wanita yang sedang menyusui, hamil, nifas, dan haid. Dan yang terakhir, ketika memang keadaannya itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Namun dijelaskan juga dalam ayat tersebut, walaupun mereka tidak bisa menjalankan ibadah puasa, mereka juga wajib untuk menggantinya. Bisa jadi dengan membayar fidyah, berupa memberi makanan kepada fakir dan miskin.
Setelah saya membahas apa itu berpuasa, selanjutnya saya akan membahas hikmah-hikmah berpuasa pada bulan suci Ramadan. Hikmah-hikmah berpuasa itu sangat banyak sekali, teman-teman. Salah satunya, yang pertama ialah memperoleh ketakwaan. Tujuan salah satu berpuasa yaitu menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berpuasa dengan niat dan ikhlas, maka itu akan mendidik dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan bersiap-siagalah kamu di perbatasan negerimu, serta bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya kamu akan beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Selanjutnya, hikmah kedua dari ibadah puasa adalah melatih kesabaran. Tanpa kita sadari, jika kita tidak memiliki sifat sabar, maka kita tidak bisa menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cara beribadah dan bertaat kepadanya harus memiliki bekal, yakni sifat sabar. Sabar yang dimaksud di sini adalah sabar menahan atau mencegah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, sabar menahan amarah, sabar menahan hawa nafsu, sabar menahan makan dan minum, sabar menahan dari perbuatan hal-hal negatif yang lainnya yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jika kita mampu melewati itu semua, maka kita bisa melatih kesabaran diri kita sendiri. Karena hanya orang yang bersabarlah yang bisa menjalankan ibadah puasa. Tentunya sulit untuk menahan hawa nafsu dan amarah, karena hawa nafsu dan amarah itu telah meronta-ronta pada diri kita, tetapi kita harus bisa melewati itu semua. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dan yang ketiga, hikmah dari ibadah puasa adalah untuk melatih kedisiplinan diri. Melatih kedisiplinan diri di sini maksudnya, ketika kita bangun pada dini hari untuk melakukan sahur, itu merupakan salah satu cara kita melatih kedisiplinan diri kita. Dan yang terakhir, menyehatkan tubuh. Ibadah puasa sangat baik sekali untuk menyehatkan tubuh atau di dalam kesehatan. Sebab ketika kita menahan makan dan minum, maka organ tubuh kita akan beristirahat dan memulihkan kembali tubuh kita. Jadi tidak heran jika banyak ahli medis yang menyarankan kepada pasiennya untuk berpuasa agar ia sembuh. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.